Polda Sumatera Selatan resmi menetapkan benahan Direktur Operasional PT Bumi Hijau Lestari yang terbukti lalai sehingga menyebabkan ratusan hektar lahan terbakar. Pemerintah menyatakan korporasi pembakar hutan dapat diberikan hukuman pidana tambahan jika terbukti terlibat dalam kebakaran hutan. Direktur Operasional PT Bumi Hijau Lestari Alvaro Kadafi resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Mapolda Sumsel dalam kasus kebakaran ratusan hektar di area perusahaan di Kecamatan Musi Banyu Asin. Ia terbukti lalai mencegah terjadinya kebakaran lahan di area perusahaan. PT Bumi Hijau Lestari hanya menyiagakan 6 orang petugas pemadam untuk menjaga 2.000 hektar lahan. Akibatnya ketika terjadi kebakaran, api tidak bisa ditanggulangi. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Rudi Setiawan menyatakan dalam waktu dekat berkas kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera disidangkan. Dalam waktu 2 bulan, Polda Sumsel sudah menangkap dan menahan 27 orang tersangka. Pemerintah sendiri telah menyatakan bertindak tegas bagi siapapun pelaku pembakar hutan, bagi individu maupun korporasi. Belakangan, Kejaksaan Agung menyatakan akan memberikan hukuman pidana tambahan kepada korporasi yang terlibat kebakaran hutan, baik korporasi dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemberian hukuman pidana tambahan berupa penutupan izin korporasi. Di samping korporasi dihukum denda, mereka juga dibebankan untuk melakukan kewajiban untuk merehabilitir lahan akibat dari terjadinya tidak pidana itu, dan itu dikompensasikan dalam bentuk uang ya. Nah, tapi untuk ini lebih tegas lagi ya, kalau Bapak Jaksum saat ini tentunya lebih tegas lagi meminta untuk dicabut ya, pidana tambahan, dicabut izin usahanya. Pada saat ini Kejaksaan Agung telah menerima 166 berkas perkara kebakaran hutan, termasuk dari 7 korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla. Kejaksaan Agung tengah meneliti dan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Mengingat dampak kebakaran hutan yang sangat besar, mulai dari pengaruhnya terhadap kehidupan warga hingga perekonomian nasional, pencegahan karhutla pada saat ini bertumpu pada penegakan hukum. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridosani menyatakan KLHK telah melakukan 3 langkah penegakan hukum, yakni pemberian sanksi administratif, langkah hukum pidana, dan gugatan perdata. Baru-baru ini KLHK telah mengenakan sanksi penyegelan terhadap 52 korporasi di sejumlah provinsi. Korporasi itu juga punya kewajiban di izin lingkungannya, di Parapres yang bikin peraturan menterinya. Mereka harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Kami dalam penegakan hukumnya kami tidak melihat api dari mana. Itu Pak. Tapi kalau apinya di lokasi perusahaan, itu menjadi tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pemadaman itu. Maka dengan demikian penegakan hukum perdata kami menggunakan pendekatan tanggung jawab mutlak. Yang sebagai dasar kami melakukan gugatan perdata. Lebih jauh, KLHK juga meminta pemerintah daerah agar dapat bertindak tegas secara hukum terhadap mereka yang terlibat karhutla. Terlebih dalam rezim otonomi daerah, pemerintah daerahlah yang paling berwenang memberikan sekaligus mencabut izin bagi korporasi yang beroperasi di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.